Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifatullah dari Prodi PTI kelas 2C dengan NIM 2025060080. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang single dan multi. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pendahuluan. Poin pertama, seiring meningkatnya kebutuhan komputasi, data semakin besar, program semakin kompleks, jumlah penggunaan meningkat, kebutuhan pemrosesan real time bertambah. 2. Muncul kebutuhan meningkatkan performa komputer. 2 pendekatan utama yaitu 1. Meningkatkan kecepatan CPU. 2. Menambah jumlah CPU. Pendekatan kedua lebih efektif karena terdapat batas fisik pada peningkatan frekuensi clock. Evolusi sistem komputer. Generasi awal, 1 CPU, eksekusi instruksi secara berurutan, tidak ada pemrosesan paralel, sistem single prosesor modern, CPU lebih cepat mendukung multicasing, sistem multiprosesor, banyak CPU, pemrosesan paralel, sistem multicore, banyak inti dalam satu chip, superkomputer, ribuan proses bekerja bersamaan. Definisi single prosesor. Single prosesor adalah sistem komputer yang menggunakan satu unit pemrosesan utama CPU untuk menjalankan seluruh instruksi program. Karakteristik utama: 1 CPU, 1 pusat kontrol, seluruh proses bergantung pada CPU tersebut. Analogi: bayangkan sebuah restoran hanya memiliki satu koki, semua pesanan ada nasi goreng, mie goreng, minuman. Harus dikerjakan oleh koki yang sama. Akibatnya pekerjaan dilakukan bergantian. Register pada CPU. Register adalah memori tercepat dalam komputer jenis register. Program kontur atau PC menyimpan alamat instruksi berikutnya. Instruction register atau IR menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Memori address register menyimpan alamat memori. Memori data register menyimpan data yang dibaca dari memori. Akumulator menyimpan hasil operasi sementara. Kelebihan single prosesor: 1. Desain sederhana, tidak memerlukan koordinasi antar CPU. 2. Mudah diprogram, program lebih mudah dikembangkan. 3. Konsumsi daya rendah, lebih hemat energi. 4. Harga murah, biaya produksi lebih rendah. 5. Stabil, kesalahan sinkronisasi hampir tidak ada. Kekurangan single prosesor. Pertama, bottleneck. Kondisi ketika satu komponen dalam sistem memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan komponen lainnya, sehingga menjadi penghambat kinerja keseluruhan sistem. CPU menjadi titik kemacetan. 2. Kinerja terbatas, tidak dapat memproses banyak pekerjaan sekaligus. 3. Tidak toleran terhadap kegagalan. Jika CPU gagal, seluruh sistem berhenti. Skalabilitas rendah, sulit meningkatkan performa. Latar belakang multiprosesor. Multiprosesor adalah sistem komputer yang memiliki 2 atau lebih CPU yang bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan. Pertama, meningkatkan kecepatan. 2. Meningkatkan throughput. 3. Meningkatkan keandalan. 4. Mendukung komputasi paralel. Tujuan multiprosesor: pertama, meningkatkan throughput, jumlah pekerjaan persatuan waktu meningkat, banyak CPU bekerja simultan. Jika satu CPU gagal, sistem tetap berjalan, berbagi memori dan perangkat I/O. Struktur multiprosesor: pertama, komponen multiple CPU. 2. Lebih dari satu prosesor, shared memory. 3. Memori digunakan bersama, interconnection network. 4. Jalur komunikasi antara CPU, shared I/O. Perangkat input, output digunakan bersama. Komunikasi dan sinkronisasi. Masalah utama multiprosesor: pertama, resolusi 2 CPU mengakses data yang sama secara bersama.
2. Deadlock, CPU saling menunggu sumber daya. 3. Starvation, CPU tidak memperoleh sumber daya. Solusi, semaphore merupakan mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk mengontrol akses beberapa proses atau thread terhadap sumber daya yang digunakan bersama. Solusi kedua, mutex dalam mekanisme sinkronisasi yang memastikan hanya satu thread yang dapat mengakses suatu resource pada satu waktu. Ketiga, lock adalah mekanisme umum yang digunakan untuk menggunakan akses ke browser bersama. 4. Monitor adalah mekanisme sinkronisasi tingkat tinggi yang menggabungkan data bersama, prosedur, mutex, dan condition variabel ke dalam satu unit. Hukum Adhal. Pertama, digunakan untuk menghitung batas percepatan sistem paralel. 2. Widget berikut menunjukkan konsep utama yang digunakan dalam analisis multiprosesor. 3. Keterangan. USN speed up, P bagian program yang dapat diparalelkan, N jumlah prosesor. Makna penting, walaupun jumlah prosesor ditambah terus-menerus, percepatan sistem tidak akan meningkat tanpa batas karena selalu ada bagian program yang harus dikerjakan secara serial. Implementasi multiprosesor digunakan pada service enterprise, database besar, cloud computing, layanan internet berskala besar, pelatihan mode AI, analisis data dalam jumlah sangat besar, simulasi cuaca, dan penelitian ilmiah. Perbandingan single prosesor dan multiprosesor. Aspek jumlah CPU, single proses 1, multiprosesor lebih dari 1. Aspek kinerja, single prosesor rendah, multiprosesor tinggi. Aspek paralelisme, single prosesor tidak ada, multiprosesor ada. Aspek throughput, single prosesor kecil, multiprosesor besar. Aspek skalabilitas, single prosesor rendah, multiprosesor tinggi. Aspek keandalan, single prosesor rendah, multiprosesor rendah. Aspek sinkronisasi, single prosesor mudah, multiprosesor kompleks. Aspek biaya, single prosesor murah, multiprosesor mahal. Aspek konsumsi daya, single prosesor rendah, multiprosesor tinggi. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.